warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah Bekti akan menerangkan bab selanjutnya, yaitu listrik statis. Nah, listrik statis, kalau kemarin kita bahas listrik dinamis, yaitu AC atau DC. Nah, sekarang listrik kita ingat ya, arus listrik itu adalah muatan yang mengalir pada satuan waktu. Nah, kalau dia statis, berarti yang akan kita bahas di materi ini adalah yang muatannya diam. Ternyata ketika efeknya muatan itu diam, diam sama diam, ternyata dia bisa tarik menarik, maka akan muncul gaya F. Nah, setelah itu ruangan di sekitar muatan dia akan muncul yang namanya apa? Medan listrik. Dan selanjutnya akan ada yang namanya potensial listrik. Dan ketika setiap muatan itu berpindah, ternyata perpindahan posisi akan menghasilkan energi potensial listrik. Nah, beberapa hal ini nanti akan kita bahas di listrik statis, termasuk yang namanya kapasitor. Kapasitor itu untuk apa? Untuk menyimpan muatan. Nah, beberapa hal ini yang akan kita bahas di listrik statis. Yang pertama, gaya kolom. Nah, kita ingat ya, yang namanya hukum kolom. Ketika ada dua muatan pada jarak tertentu, nah, dua muatan ini dia akan tarik menarik atau tolak menolak. Nah, besarnya berapa? Besarnya K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi kalau ada satu muatan Q1, kemudian ada muatan yang Q2, jaraknya kita namakan R. Nah, ketika dua muatan ini berhadapan-hadapan atau berinteraksi, maka dia akan timbul tarik menarik atau tolak menolak. Nah, ini namanya hukum kolom. Yang besarnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ingat ya, F samanya apa? Newton. K itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kita di apa? Muatan. Satuannya kolom. Lanjut. Kita ingat ya, listrik statis itu dia kan tadi membahas muatan. Entah muatan, kita tahu muatan itu ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana? Misal Ustazah gambarkan muatan positif dan negatif. Nah, positif dan negatif berarti kalau dia berlawanan, tarik menarik, dia tarik menarik ya. Berarti kita gambarkan vektor gaya kolomnya. Tarik menarik berarti F-nya ke sana, yang muatan kedua juga F-nya ke sana. Jadi besarnya gaya tarik menarik itu sebesar F1 ataupun F2 sama, cuman arahnya yang berbeda. Yang selanjutnya, misalnya ini muatan kalau misal muatannya sejenis, berarti kalau kita gambarkan F-nya, F1-nya menolak. Jadi muatan pertama gayanya menolak muatan yang kedua. Begitu juga muatan kedua menolak muatan yang pertama. Nah, kalau kita gambarkan F-nya seperti ini. Jadi bisa cara menggambar vektornya, kalau tarik menarik berarti saling tarik menarik. Kalau tolak menolak berarti tolak menolak. Lanjut. Contoh ya. Contoh vektor berapa gaya kolom dari Q1 misal 10 mikrokolom, Q2 misal juga 10 mikrokolom. Nah, yang satu muatannya positif, yang satu negatif. Berarti kalau dia positif dan negatif, arah garis gayanya kemana? Tarik menarik ya, berarti besarnya berapa? Besarnya F-nya kita anggap 2
2 cm ya. Berarti kalau kita nyari F nya berarti apa tadi rumusnya? K I per R kuadrat. K nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. R nya 2 cm, artinya Q1 nya 10 mikro, jadiin kolom 10 min 6. Yang ini juga dibangun 10 min 6 per R kuadrat. Senti jadiin meter berapa ini? 9 kali 10 min 12 per 4 kali 10 min 4. Berapa ini? 5. 9 kali 5 45. 4 naik ke atas berarti berapa? 10 pangkat min 8 Newton. Jadi gaya tarik menarik antara Q1 dan Q2 sebesar berapa? 45 kali 10 min 8. Nah, ini kalau muatannya hanya 2 muatan. Kalau misalnya 3 muatan gimana? Loh, Q1, Q2, Q3. Jadi Q1 misal sama ya, 10 mikrokolom, 8 mikrokolom, 2 mikrokolom, 4 mikrokolom. Ini misal 4 cm, 4 cm. Nah, gimana kalau kayak gini? Yang ditanya adalah gaya tarik dari F2. Jadi muatan 2 berapa? Gaya tarik menarik atau tolak menolaknya kepada dari hasil dari F1 maupun F3. Nah, kan kalau tadi 2 muatan bisa ya langsung F-nya. Nah, sekarang kalau misalnya 3 muatan, ternyata muatan kedua ini dia tidak hanya dipengaruhi oleh muatan pertama, tapi juga dipengaruhi oleh muatan ketiga. Nah, berarti kita yang pertama harus menggambar garis gayanya dulu. Nah, gaya yang akibat interaksi dengan Q1, dia tolak menolak atau tarik menarik, positif dan positif. Kemana berarti arahnya? Tolak menolak kan? Tolak menolak berarti arahnya F2 yang disebabkan pertama adalah menolak ya. Kemudian yang ketiga, yang disebabkan oleh muatan ketiga, berarti tolak menolak atau tarik menarik karena positif dan positif, dia sejenis maka berlawanan. Berarti F2 terhadap 3 juga tolak menolak. Nah, sekarang berarti gaya di muatan 2 berapa? F2 sama dengan, kita anggap kalau kanan itu positif, kiri negatif. Nah, F2 berarti berapa? F21 kan dia arahnya kanan, berarti plus F21, F23 ke kiri, min F23. Nah, sekarang baru sebelum kesini berarti nyari berapa F21 dan F23 nya. F21 berapa? Tadi apa? F21 tarik menarik antara tolak menarik antara 2 dan 1 berapa? Sebesar hitung kolom I per R kuadrat. Berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q-nya 2 kali 10 min 6 dikali 8 kali 10 min 6 per 4 kali 10 min 2, R-nya kuadrat. Kita kalikan 9 kali 16 kali 10 pangkat 9 kali 10 min 12. 16 kali 10 min 4 berarti berapa? 9 kali 10, ini naik ke atas berarti berapa? 13 10 Newton. Terus yang F23 berapa tadi? 2 dan 3, berarti K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9, kemudian 2 kali 10 min 6, 4 kali 10 min 6 per R kuadrat. 2 kali 4 kali 10 min 2 kuadrat. Berapa? Berarti 9 kali 8
10 min 12 dikuadratin 16 kali 10 min 4. Berapa ini? 2. Berarti 4,5 kali naik ke atas 10 pangkat 1, berarti 45 Newton. Kita masukkan ke sini, F21 berapa? Nilainya positif 90 Newton dikurangi 45 Newton, berarti 45 Newton. Oh iya, mungkin ada yang bertanya, ini mikrokolom, nah kok ini tiba-tiba ada 10 min 6. Nah ingat, di kelas 10 kita ada besaran dan itu ya, besaran dan satuan. Nah mikro, jadi satuan yang akan kita pakai kalau bisa SI semua, biar enak yang ngerjain. Jadi muatan kolom dalam kolom, nanti F dalam, nanti hasilnya akan dalam Newton. Nah mikro ke kolom ke kolom itu ada 10 min 6. Nah terus ingat, kalau untuk 3 muatan kayak gini kita sangat butuh mendefinisikan muatan, dia sejenis atau berlawanan. Kalau dia sama-sama positif, lihat ini sama-sama positif. Misal kita mau nyari tadi ya F2 F2 itu berarti kan dia dipengaruhi oleh Q1 dan Q3. Nah F gaya kolom di muatan 2 itu kan dia muatannya 2, dia positif ya, ini positif kan, nggak ada negatifnya, dan yang Q1 positif juga. Nah kalau positif dan positif, ingat muatan apa? Kalau sejenis tolak menolak, berarti gaya kolom yang disebabkan muatan 1 dan 2 dia akan menolak. F21 sama juga dengan F3, dia positif dan positif, dia juga akan menolak F23. Nah, dan ingat tadi kanan dan kiri, setelah tahu arah gayanya kemana, ternyata yang kesini F21 ke kanan, F23 ke kiri. Jadi kanannya positif, kirinya negatif. Ya. Nah, tadi kan kita sudah menemukan berapa gaya kolom di Q2. Sekarang tugas kalian di rumah, silahkan menghitung gaya kolom akibat Q2 dan Q3. Jadi gaya kolom di Q1 dan gaya kolom di Q3. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustazah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.